Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Gusniawati, NIM 12001297, jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teori-teori belajar dalam pendidikan, yaitu teori psikoanalisis, teori kognitif, teori humanistik, dan teori behavioristik. Sebelum itu, apa sih pengertian dari teori belajar? Teori belajar adalah sesuatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Nah, lalu apa saja sih pengertian, kelebihan, dan kekurangan dari teori-teori tersebut? Langsung saja kita simak pembahasannya berikut ini. Yang pertama ada teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang ditamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologi tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Penerapan teori ini sangat membantu dalam proses pembelajaran bagi para peserta didik, karena dapat mencari tahu bagaimana kesulitan yang diperoleh anak didik. Memiliki kelebihan yang pertama, membantu untuk menjadikan individu yang percaya akan kemampuan dirinya yang selama ini tidak disadari dengan baik. Kedua, teori ini mengajarkan sangat pentingnya masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian seseorang. Kekurangannya yang pertama, terlalu menekankan pada masa lalu sehingga seolah-olah tanggung jawab individu menjadi berkurang meskipun maksudnya tidak demikian. Kedua, ada teori kognitif. Teori belajar kognitif yaitu pembelajaran yang lebih menekankan pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peserta didik. Dalam teori ini, banyak para tokoh kemuka yang memberikan pendapatnya seperti Piaget dan Brunner. Teori belajar menurut Piaget, berkembang menuju kedewasaan maka ia akan mengalami adaptasi dan dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan kualitatif dalam struktur kognitifnya. Proses belajar berlangsung dalam 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Kemudian ada teori belajar kognitif Brunner. Teori Brunner dikenal dengan free discovery learning, yang menyatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik jika pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau penambahan melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Memiliki kelebihan yaitu dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah, dapat meningkatkan motivasi, dan membantu peserta didik untuk memahami bahan belajar dengan lebih mudah. Kekurangannya yaitu keberhasilan pembelajaran didasarkan pada kemampuan peserta didik. Pendidik dituntut mengikuti keaktifan peserta didiknya serta fasilitas yang harus mendukung. Ketiga, teori humanistik. Belajar adalah untuk memanusiakan manusia, atau proses belajar dianggap berhasil jika peserta didik memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori ini mengajarkan peserta didik untuk berkreasi dan berinovasi sebebas-bebasnya untuk menemukan hal-hal baru sebagai latihan. Peran guru di sini tidak begitu banyak karena guru hanya membimbing dan mengarahkan, bukan mengatur peserta didik. Guru hanya membantu peserta didik untuk mengenal dirinya juga lingkungannya. Teori ini lebih mementingkan apa yang dipelajari, bukan bagaimana cara belajarnya. Memiliki kelebihan yaitu tumbuhnya kreativitas peserta didik dengan belajar aktif dan mengenal diri, maka kreativitas sesuai dengan karakternya akan muncul dengan sendirinya. Kemudian, semakin canggihnya teknologi, maka akan semakin maju perkembangan belajarnya. Memiliki kekurangan yaitu pemahaman yang kurang jelas dapat menghambat pembelajaran. Dan pemusatan pemikiran akan berkurang. Dalam hal ini, guru tidak sepenuhnya mengawasi, karena sistem belajar yang seperti ini adalah siswa yang berperan aktif menggali potensi, sehingga peserta didik akan memanfaatkan keadaan yang ada. Yang keempat atau yang terakhir ada teori behavioristik. Teori behavioristik adalah perubahan perilaku seseorang yang dapat diamati
diukur, dan dapat dinilai secara konkret, ada stimulus rangsangan dan respon reaksi. Stimulus adalah apapun yang diberikan pendidik kepada peserta didik. Sedangkan respon merupakan reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh pendidik. Pendidik di sini sangat berpengaruh dalam proses belajar, dan stimulus yang diberikan melalui pembiasaan yang berupa ceramah. Memiliki kelebihan, yang pertama sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Kedua, materi yang diberikan sangat detail. Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat. Dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan, diharapkan peserta didik mampu memahami, mengikuti setiap pembelajarannya. Memiliki kekurangan, yaitu pertama, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Pembelajaran seperti ini bisa dikatakan pembelajaran model kuno, karena menghafalkan apa yang didengar dan dipandang saja sebagai cara belajar yang efektif. Kedua, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Karena menurut teori ini, belajar merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Apabila teori ini diterapkan terus-menerus tanpa adanya cara belajar lain, maka bisa dipastikan mereka akan tertekan, tidak menyukai guru, dan bahkan malas belajar. Nah, itulah beberapa teori-teori dalam pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.